عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Nasihat ketakwaan di tiap pekan kita dengarkan dari khatib yang berdiri di mimbar, bukan sekedar sebagai pengingat semata, akan tetapi sebagai penutup hujah kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap kaum muslimin tidak boleh tidak wajib membawa ketakwaan sebagai bekal dalam kehidupannya. Ketika mulut di dunia ini kita bisa jadikan alasan ketika kita melakukan sebuah kesalahan, maka mulut tersebut tidak mampu lagi untuk kita gunakan ketika kita berada di dalam timbangan mizan di yaumil mahsyar. Mulut yang biasa kita gunakan untuk berdusta ketika kita takut melakukan sesuatu, ternyata mulut ini tidak mampu membela kita ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat-nasihat ketakwaan di tiap hari Jumat ini menjadi saksi kelak di yaumil hisab, bahwasanya setiap muslim telah mengingatkan diri kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa setiap muslim telah mengingatkan diri kita bahwasanya dunia yang saat ini kita tapaki akan kita tinggalkan dan menjadi saksi bahwasanya setiap perbuatan yang saat ini kita kerjakan tidak menjadi hujjah pada hari kiamat diri kita, kecuali kita dalam ketakwaan dan dalam hati berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap diri kita hendaknya tidaklah keluar dari pintu-pintu rumah Allah ketika dia telah ruku dan sujud dalam salat Jumatnya, kecuali menjadikan ketakwaan sebagai jalan kehidupannya. Ketakwaan sebagai nasihat dalam kehidupannya, rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala menyelimuti dirinya. Kemudian dengan rasa takut tersebut ia makin taat dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di khutbah kali ini dengan bekal ketakwaan kita lejitkan keimanan. Bagaimana setiap muslim memandang kondisi kaum muslimin saat ini. Kalau kita lihat di negara kita yang saat ini kita dekat sekali dengan perayaan 17 Agustus yang saat itu dirayakan dengan perjuangan dan kemenangan, ternyata saat ini sudah mulai bergeser. Harusnya peringati dengan perjuangan-perjuangan yang luar biasa, ternyata nampaklah di media-media sosial dalam kehidupan kaum muslimin, dan merayakan adalah kebanyakan kaum muslimin merayakan kemerdekaan dengan kemaksiatan, goyang-goyang dan nyanyian-nyanyian. Dan ini tentunya menunjukkan kualitas kemerdekaan yang makin menurun, bukan makin meningkat. Yang harusnya kemerdekaan yang diraih dengan tumpah darah,
perjuangan para ulama, para pahlawan-pahlawan tersebut kita sajikan atau kita nikmati, kita syukuri dengan cara kita tingkatkan kejayaan dan kemenangan tersebut. Namun ternyata kita lihat hal tersebut tidak kita dapati. Jutaan orang yang ada di Indonesia ternyata dipegang oleh puluhan atau bahkan belasan orang saja dari kekayaannya. Maka ini menunjukkan bahwasanya kemerdekaan yang didapatkan tersebut tidaklah kemerdekaan yang mutlak. Akan tetapi setiap orang wajib untuk memperjuangkannya. Ini yang sifatnya negara Indonesia yang kita saat ini rasakan. Bagaimana dengan kaum muslimin? Jumlahnya lebih banyak daripada rakyat Indonesia saja. Bahkan hampir di penjuru dunia tiap-tiap negara memiliki orang yang beragama Islam. Akan tetapi kita lihat bagaimana Islam saat ini dengan jumlah yang begitu banyak, ternyata kita saat ini seperti buih yang lemah sekali. Bahkan ratusan ribu kaum muslimin yang saat ini ada di Gaza tidak mampu memasukkan makanan ke mereka. Kita bisa dilihat di media-media luar biasa bagaimana 100.000 orang yang ada di Gaza saat ini dalam kondisi kelaparan. Dan setiap hari anak-anak, para wanita hamil, orang-orang pada meninggal satu persatu. Di satu posisi kita dalam kondisi tetap menikmati makanan di meja hidangan kita. Kita masih bisa melihat bagaimana segarnya air untuk diteguk di tenggorokan kita. Kita bisa masih merasakan bagaimana makanan jajanan-jajanan di sekeliling kita. Akan tetapi ada kaum muslimin yang saat ini terblokade. Kaum muslimin yang saat ini hanya sekedar untuk beristinja, membersihkan diri dari najis saat dia buang hajat saja harus menggunakan batu. Saat ini anak-anak mereka yang harusnya bisa merasakan air susu ibunya, ternyata yang keluar hanya tetesan darah. Tidak ada cairan lagi dalam tubuhnya. Bukankah ini menjadi aib dan kekelemahan kita saat ini? Bukankah ini menjadi sesuatu yang menghinakan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia? Apakah tidak ada yang bergerak? Semuanya telah bergerak. Hanya tertahan pada satu posisi bagaimana pemerintahan Mesir melarang kaum muslimin untuk masuk di jalur di mana kaum muslimin mampu memasukkan makanan tersebut. Apakah pemerintahan Mesir bukan pemerintahan yang dipimpin oleh orang muslim? Muslim mereka. Siapa bilang mereka tidak dalam kondisi Islam? Bahkan banyak mufti-mufti Darul Ifta yang mungkin fatwanya sering kita gunakan di hari-hari kita saat ini sebagai fatwa-fatwa kontemporer Darul Ifta. Akan tetapi di antara mereka pun tidak mampu untuk membuka blokade tersebut. Jumlah yang begitu banyak ternyata dikuasai oleh segelintir negara yang negara tersebut masih dalam kondisi merampas kemuliaan orang-orang yang ada. Maka di sini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mulai menyadari bahwasanya ukuran jumlah tidak menjadi hal yang utama dalam kehidupan kaum muslimin. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dalam perang Badar hanya sejumlah 285 pasukan atau kurang lebih 300 pasukan. Kemudian sekitar 15 orang munafik menarik diri karena rasa takut di dalam perang Badar. Akan tetapi Rasulullah SAW dengan izin Allah memiliki kemenangan yang luar biasa, mengalahkan 1.000 pasukan. Saat itu yang dilawan adalah orang kafir Quraisy. Kalau dari segi jumlah strategi manusia, kalahlah pasukan Rasulullah SAW. Akan tetapi dari strategi dan rencana Allah, ternyata kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Sudah berapa banyak jumlah yang sedikit mengalahkan pasukan dengan jumlah yang begitu banyak, dan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun kondisi tersebut tidak dimiliki oleh Rasulullah SAW dalam perang Uhud, yang dimana banyak di antara para sahabat-sahabat mulia syahid di perang Uhud tersebut. Bukan dikarenakan mereka tidak ada Rasulullah di sekeliling mereka, bukan karena tidak ada mukjizat Al-Quran di sekeliling mereka, karena menghindarnya mereka
menjauhnya mereka dari ketaatan kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pasukan berada di Jabal Rumat, sejumlah 50 sampai 70 pasukan, ternyata hampir 80% ketika melihat barang-barang milik kafir Quraisy yang tertinggal di bawah di medan perang, ternyata di antara mereka tergiur dengan giuran dunia. Kemudian hampir 70-80% di antara mereka turun ikut berebut yang menjadi ghanimah saat itu. Dan apa yang terjadi? Khalid ibn Walid yang saat itu belum masuk Islam melihat posisi tersebut sebagai posisi kekalahan kaum muslimin. Maka mereka dengan kavaleri berkudanya berputar di Jabal Uhud dan naik di atas dengan membawa pasukan memanah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kondisi tersebut menjadi kondisi luar biasa. Orang-orang munafik sejumlah 300 orang yang saat itu menarik diri tidak mau berperang dalam perang Uhud, membuat isu-isu luar biasa, membuat isu-isu perpecahan. Kemudian mereka mudah menarik hubungan dengan Yahudi Bani Nadir, Bani Qainuqa. Kemudian apa yang terjadi? Mereka melemparkan isu, bagaimana kalian bisa kalah sedangkan di situ ada Rasulullah? Apakah ini benar seorang Rasul? Mana malaikat Jibril dengan haizumnya? Mana malaikat Jibril? Karena saat itu di perang Badar, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril alaihissalam dengan mengundang kudanya, dengan menunggangi kudanya langsung yang disebut dengan kuda haizum saat itu. Ternyata itu tidak terjadi pada perang Uhud. Maka orang munafik saat itu melemparkan luar biasa fitnah-fitnah yang luar biasa. Kenapa kalian bisa terjadi seperti ini? Bagaimana ini? Apakah itu bukan Rasul? Dan ini terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Allah turunkan ayat di dalam surat Ali Imran ayat 165. Awalamma asabatkum musibatum qad asabtum muslaiha qultum anna hadza. Bukankah kalian ketika tertimpa kekalahan dalam perang Uhud, kalian juga telah menghancurkan mereka dalam peperangan-peperangan yang lainnya? Tapi kenapa ketika kalian kalah, kalian ucapkan, kenapa ini terjadi pada diri kami? Maka Allah balas ucapan tersebut dengan kalimat, Qul huwa min indi anfusikum. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, sesungguhnya kekalahan itu terjadi karena perbuatan kalian sendiri. Bukan karena kalian berpegang teguh pada syariat. Bukan karena kita beragama Islam. Bukan karena kita salat 5 waktu berjamaah. Bukan karena kita mengokohkan ukhuwah Islamiyah. Tapi karena jauhnya diri kita dari ketaatan kepada apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha perkasa, Maha mampu terhadap segala perkara. Maka Allah mampu membalikkan kemenangan yang tadinya dimiliki oleh kaum muslimin dan dijadikan kehinaan ketika itu untuk pelajaran bahwa siapa-siapa saja yang telah menyelisihi apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hinalah dia. Maka saat ini kalau kita tarik garis benang merahnya, kenapa kondisi kaum muslimin saat ini dalam kondisi seperti ini? Karena jauhnya diri kita dari apa yang disebut mentadbikkan, mempraktekkan, mengaplikasikan syariat yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan begitu gamblang yang disebut dengan qad asabatkumul wahn. Kalian tertimpa penyakit yang disebut dengan wahn. Maka sahabat bertanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Apa yang disebut dengan wahn itu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintanya kalian dengan dunia tersebut sampai menjadikan kalian itu takut dengan kematian, takut meninggalkan dunia yang telah kalian miliki. Dan ini terjadi. Perpecahan-perpecahan di antara kaum muslimin bukan karena madhab, bukan karena perselisihan. Oh, ini mazhab Hambali, ini mazhab Syafi'i, ini mazhab Hanafi, ini Maliki, ini Zahiri, ini mazhab Ats-Tsauri. Enggak. Tapi karena beda tujuan dalam kehidupan kita. Para ulama-ulama mazhab meskipun berbeda pendapat, tidak ada perselisihan di antara mereka yang menjadikan mereka berpecah. Karena tujuan mereka adalah mengaplikasikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang saat ini diri kita lemah sekali dalam memahami mazhab, kemudian kita sudah berpecah belah di bawah, kita tidak memahaminya.
Bahkan saking lemahnya diri kita di antara anak-anak kita tidak memiliki tujuan akhiratnya. Anak-anak kita yang tumbuh, ternyata kita motivasi agar mereka menjadi karyawan. Kita motivasi anak-anak kita agar menjadi seperti robot, tidak punya pikiran untuk memperjuangkan Islam. Kelemahan luar biasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan diri kita, anak-anak kita, generasi-generasi setelah kita, 3 potensi kuat yang luar biasa. Yang pertama disebut adalah kompetensi ruh, yang semua orang butuhkan itu. Kemudian yang kedua adalah akalnya. Bagaimana kaum muslimin semakin akalnya didekatkan dengan wahyu, semakin cemerlang. Makanya Allah katakan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan ajarkan kalian berbagai macam ilmu. Jadi jangan pernah berpikir kemudian kejayaan yang pernah dikuasai oleh kaum muslimin ribuan tahun atau ratusan tahun yang lalu itu didapatkan karena banyaknya teknologi di antara mereka. Tapi banyaknya di antara mereka yang bertakwa kepada Allah. Harta-harta yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpinnya, mereka takut akan dihisap olehnya, maka disebarkan kepada rakyat-rakyatnya. Jabatan-jabatan yang telah mereka miliki menjadikan mereka tidak bisa tidur malam dan bersimbah air mata sujud kepada Allah karena takut ditanya oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Maka akal mereka menjadi cerdas ketika didekatkan dengan wahyu-wahyu yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah potensi kekuatan fisik. Maka kaum muslimin ketika itu sudah berapa banyak saudagar-saudagar muslim yang kaya raya. Kita lihat Utsman bin Affan, kita lihat sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya luar biasa. Begitu mereka gagahnya luar biasa, ternyata harta mereka, kekayaan mereka habis digunakan untuk perjuangan kaum muslimin. Bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Apa yang sudah kita perbuat? Sudah berapa persen kehidupan kita yang kita jadikan Islam ghayatuna? Islam adalah tujuan hidup kita. Wal mautu, dan kematian babun adalah pintu min abwabil jinan. Jadi antara pintu-pintu kita untuk bisa sampai pada surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang dalam kondisi masih hidup kemudian masuk di surga Allah? Maka dia harus mati terlebih dahulu. Akan tetapi banyak di antara kaum muslimin berpikir ketika dia taat beribadah, menghabiskan hartanya di jalan Allah, menguasai ilmu-ilmu syar'i, anaknya disuruh ke pesantren, belajar ilmu, berpikir akan menjadikan kemunduran di antara kaum muslimin. Wallahi, ini pemikiran yang merusak kehidupan kita. Sehingga anak-anak kita jauh dari syariat Allah. Anak-anak kita tidak bangga ketika dia menghafal Quran. Anak-anak kita tidak bangga ketika dia belajar kitab-kitab ilmu-ilmu syar'i, belajar Fathul Qarib, enggak bangga. Dalilul Talib, enggak bangga. Bidayatul Mujtahid, enggak bangga. Kitab-kitab tafasir, enggak bangga. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya anak-anak kita tidak bisa dibedakan, kecuali anak-anak kita akan tumbuh ulaika kal an'am. Mereka akan seperti binatang. Makan dikasih makan, syahwatnya dipenuhi, jabatannya dipenuhi, kebutuhannya dipenuhi, tapi ruhnya kosong. Dan itu Allah uji. Allah berikan ujian itu pada diri kita sebagai seorang ayah. Karena anak kita ini haknya Allah. Kita ini titipan. Allah kasih titipan anak-anak kita. Maka kita jadikan anak-anak kita ini adalah anak-anak yang mampu memperjuangkan kondisi kaum muslimin. Jangan sampai kemudian 100 tahun yang akan datang, atau 50 tahun yang akan datang, ternyata kondisi kita lebih buruk. Anak-anak kita dalam kondisi buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa, khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Hendaklah kalian takut meninggalkan generasi setelah kalian dalam kondisi lemah. Dan ajaklah bertakwa kepada Allah dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang benar. Kalimat ini menjadi teguran bagi diri kita. Ternyata ketakwaan menjadi bekal luar biasa. Kejayaan yang dimiliki ternyata memiliki pondasi, dan pondasinya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina
wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Di antara perkara yang bisa menguatkan anak-anak kita, yang pertama adalah penguatan ruh, yaitu dengan ketakwaan dan juga taat beribadah. Hal ini mampu menguatkan ruhiyah anak kita. Anak-anak tersebut ketika ruh tersebut didekatkan kepada penciptanya, dia menjadi kuat. Rasa takut hilang, rasa khawatir hilang, rasa-rasa durhaka tersebut akan hilang dalam kehidupannya. Karena ruh tersebut memiliki ghidha, memiliki makanan, wa ghidha'uhu adz-dzikr wal ta'ah, yaitu zikir dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara menguatkan akal anak kita, seperti disampaikan oleh Syekh Amir Bahjat hafizahullah taala, beliau menyampaikan bihifdzil Qur'ani wal ulum, memulai dengan menghafal Quran dan ilmu-ilmu syar'i. Dimulai. Makanannya otak berbeda dengan makanannya perut, maka dia harus dikuatkan dengan ilmu-ilmu syar'i. Kemudian dengan begitu pondasi dasar ilmu fardhu ain tersebut ketika sudah dimiliki, barulah anak tersebut diajarkan ilmu-ilmu yang sifatnya sunnah atau yang fardu kifayah. Kemudian cara menguatkan fisiknya adalah bita'limil akhlaqi wal adab. Cara menguatkan fisik anak kita adalah mengajarkan mereka karakter atau akhlak dan juga adab, sehingga anak tersebut mampu bersyukur kepada apa yang telah dimilikinya dari nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kekuatan tersebut ia gunakan untuk bakti kepada kedua orang tuanya, untuk perjuangan kaum muslimin. Maka setiap potensi tersebut yang ada berbeda cara penguatannya. Jangan berpikir kemudian kita hanya mendidik fisiknya saja, hanya memberinya pakaian, hanya memberinya kendaraan, hanya memberinya makanan minuman saja, tapi kita lupa untuk membentuk ruhnya yang ada. Ketika kita terbujur kaku menjadi seorang jenazah, maka kita tidak mendapatkan doa dari anak-anak yang telah dilahirkan dari pasangan-pasangan kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keturunan yang saleh salehah, dan Allah berikan kejayaan kepada kaum muslimin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة
ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله